Ada murid baru. Ini makan sama. Udah anak SMP tapi persis seperti dia banget. Gaya-gayanya, cara ngomongnya, mukanya. Iya paling nanti aku bantu pakai ibu kalau kita iya nanti bareng Ayu Oke. Dia mana dia? iya di rumah mana sukses Ini dia yang main tuh, ngiring-ngiring di itu. apa yang namanya Angka 34. iya punya Hah? kemarin Udah gitu. Itu petal 1, petal 2 kan? soalnya kan yang main kan Waktu itu. nggak tahu deh bentar dia datang Kamu ikut tangan dulu. enggak nggak ada sponsor aja dia ada sponsor itu ini Nemenin ini, papa mama ikut deh. enggak main Ikut tak? Gitu aja. Gitu. Ini pulang tapi langsung itu jangan nanti kalau sedikit capek langsung itu kalau bahasa belum bangun kan? pulang ya lu tidur ya lu Pagi jam pilih pagi. Soalnya balik tuh jam bisa ada bangun. Cuma ya. wih Berapa gitu? 2.000 sih Ada apa tuh Pak? barangnya kan enggak Iya dari sana. Udah. Udah di tadi Bapak. Kalau di warteg kan diteleponin. Oh itu kan udah ke jam 5. Iya enggak. Ini udah minta kita siap. Kita siap ya? Oke ya. Oke Jordan ya. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh memiliki kesempatan untuk bersama kita beribadah, datang kepada Tuhan, puji muliakan Tuhan. Biar ibadah kita pagi hari ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Pak Gembala tidak bersama dengan kita saat ini karena ada pelayanan di GKRI Bukit Sion, Bogor. Ya, sama-sama melayani kita. Baik, kita akan buka, kita habiskan ibadah kita. Saya Pak Kondang, Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pagi ini adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah di atas kita anugerah dan damai sejahtera dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu teduh sejenak diiringi instrumen Tuhan Al-Hadir. Lanjutkan dengan doa pembukaan oleh hambanya Ibu Abi Esa.
Segala puji, syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami, Allah penolong kami, Allah yang memberikan kekuatan pada kami, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama jemaat Tuhan yang sidang jemaat Tuhan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan juga Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk melayani pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menolong, memberkati ya Bapak. Untuk Bapak Pendeta Bambang Tombokan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati hambanya sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, meneguhkan kami. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan itu boleh memotivasi kami untuk melakukannya di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Bapak Pendeta Bambang Tombokan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk tim pemuji, kami percaya Tuhan juga menolong, memberkati hamba-hamba-Mu. Pak Samuel yang akan memimpin pujian, kami percaya pengurapan Tuhan terus menyertai hambanya. WL Singer, pemusik juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan tim pemuji ini, tim pemusik ini ke dalam tangan-Mu. Bapak yang baik, kami percaya Tuhan juga menolong, memberkati yang mengoperasikan sound system, bahkan multimedia. Kami percaya Tuhan juga menolong, memberkati, dan jauhkan Tuhan dari kesalahan apapun. Begitu juga kami berdoa untuk semua sarana prasarana yang dipakai, Tuhan memberkati, sehingga ibadah pada pagi hari ini boleh berjalan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk ibadah Pekakrit ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan juga menolong Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar kita? Baik. Puji Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan sebelum kita datang menyembah dan memuji Dia. Dari 1 Tawarik ayat yang 1 Tawarik 16 ayat yang 8, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatannya ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, siapa di sini yang percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan? Amin. Apa buktinya kita umat pilihan Tuhan? Tuhan selalu menolong kita, amin. Tuhan selalu menyelamatkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu bukti bahwa Tuhan telah memanggil kita. Banyak orang di sekitar kita yang berdoa tapi doanya tidak dijawab, yang minta pertolongan tapi pertolongan tidak datang. Tapi kita adalah orang-orang yang lihat mujizat Tuhan, amin. Yang melihat pertolongan Tuhan selalu. Dan oleh karena itu ingatlah kasih-Nya, ingatlah kebaikannya selalu. Itu membuat kita semakin mengenal Dia. Amin. Carilah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mengingat Dia, mencari wajah-Nya. Karena Tuhan berkata, mata Tuhan menerawang seluruh bumi. Dia mencari siapa yang menemukannya. Siapa yang mau mencarinya akan menemukannya. Haleluya. Mari kita menyanyikan pujian ini.
kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidur-Nya, ingat tidur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Amin Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat semua kebaikan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Katakan sekali lagi, begitu besar kasih-Nya, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Amin. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidur-Nya menyembuhkanmu, ingat tidur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah. Amin Tuhan, ubah kami Tuhan. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidur-Nya, ingat tidur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Siapa merasakan kasih-Nya dalam bagi kita? Amin. Amin. Sebelah kanan kiri. Kasih Yesus, kasih Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu di situ.
begitu besar kasih-Nya bagi kita. Kalau air laut menjadi tinta, itu tidak akan cukup untuk menyatakan banyaknya kasih Tuhan. Kalau pohon-pohon di hutan ditebang dijadikan kertas, itu tidak bisa mencukupi banyaknya kebaikan Tuhan yang kita tulis, karyanya dalam hidup kita. Mulai dulu waktu kita ditebus, hari ini dan yang akan datang, amin. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah bisa kita ucapkan dengan kata-kata, tidak pernah selesai. Tapi mari kita menyerahkan hidup kita, hati kita. Itulah persembahan, itulah ucapan syukur yang Tuhan inginkan, supaya kita mempersembahkan hidup kita sepenuhnya aja bagi Dia. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan sebagai ucapan syukur. Mari kita datang menyembah Dia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosa. Katakan sekali kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dia yang sudah menebus kita. Kita sanjung Dia, memberikan pujian yang terbaik bagi Dia menebus kita. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
kita kepadanya. Tanda kita memuji Dia di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Lagi katakan terpujilah Tuhan Yesus di atas segalanya, di atas segalanya. Dari dalam hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, khusus kali katakan dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Nyatakan kasih bagi, ucapan syukurmu layak diberikan baginya, sembah pujian layak dinaikkan bagi Dia. Tuhan penebus kita, Tuhan yang setia, yang selalu mengasihi kita dan tak pernah meninggalkan kita. Dia yang setia, Dia yang baik, selalu baik, untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan, untuk selama-lamanya kasih setiamu, dan tak pernah berakhir bagi kami, untuk selama-lamanya kebaikanmu bagi kami Tuhan. Engkau layak, Engkau layak disembah. Engkau layak ditinggikan. Dan biarlah semua yang ditebus Tuhan, semua yang dibebaskan oleh karya perbuatanmu, memuji Engkau, menyembahmu. Glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth, glorify Thy name, glorify Thy name. Terpujilah namamu Yesus, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Katakan sekali lagi, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Amin.
Hanya satu nama yang layak dipuji, hanya satu nama yang menyelamatkan kita. Siapa namanya? Yesus. Lembut sekali menyebutnya. Siapa namanya? Yesus. Kurang keras. Siapa namanya? Yesus. Yesus. Amin. Keren, luar biasa. Pagi-pagi kita harus berteriak ya. Haleluya. Coba sekali lagi salam. Nama Yesus berkuasa. Katakan kanan kirinya. Nama yang menyelamatkan dan membebaskan. Yang sudah mengubah ratap kita menjadi tarian. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Amin. Semua ratap kita diubah dan akan terus berubah menjadi sukacita. Nanti di surga tidak ada ratapan. Di bumi ini mungkin masih ada tangisan, tapi di surga tidak ada lagi. Amin. Yeah. Nyanyikan dengan sukacita dan imanmu. Katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Dia berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kali katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubahkan kain kabungku. Dia beri apa? Dia berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selamanya ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Enaknya lagu ini kita nyanyikan sambil berdiri, betul kan? Karena orang yang bersukacita biasanya lompat-lompat kan, menari bagi Tuhan. Mari kita katakan pujian sekali lagi, kata, Kau ubah ratapku. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubahkan kain kabungku. Amin. Dia berikan sukacita, jiwaku bermazmur. Dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu. Apa katanya? Selama-lamanya. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Selamanya. Selama-lamanya. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Saya orang Batak. Saya kalau lagi pergi pesta Batak, itu ibu-ibu lagunya lagu dunia nari-nari gitu. Waktu di gereja diam. Tapi waktu pesta berpesta itu, wah menari-nari. Kita mau memuji Tuhan juga dong menari, betul nggak? Akan ada sawerannya. Kita udah dikasih saweran sama Tuhan. Nah, harus lebih sukacita lagi. Haleluya. Mari kita terus puji Dia dengan sukacita. Tiada terukur kasih-Nya. Tiada berkesudahan kebaikannya bagi kita. Panjang dan lebar, melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Amin. Katakan bersama. Ya. Tiada terukur dasar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi
bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak-sorak cinta. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Cuma saja katakan tiada terukur besar kasih setiamu. Betul Tuhan, tiada terukur kasih-Mu bagi kami. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Silakan duduk, saya kasih. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan, dalam muji Tuhan, sukacita yang tak bisa dibandingi dengan apapun. Dalam hadiratnya kita aman, kita tenang. Di dalam hadirat Tuhan itulah yang paling berharga, waktu yang berharga yang bisa kita nikmati dan tak terbandingi dengan apapun juga. Dan saat kita ada dalam hadirat Tuhan, maka kita akan melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Saat kita memuji Tuhan, ada sesuatu yang bekerja Tuhan lakukan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dimanapun kita berada. Kita tahu Dia adalah Tuhan yang membuat mujizat, Tuhan yang ada sempurna dengan caranya yang ajaib menolong. Kita akan dengar firman Tuhan, kita akan pujian ini untuk siapa hati kita menyembahnya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Engkau Yesus yang selalu melakukan mujizat, dan Kau tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizat-Mu ada dalam hidup kami. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan. Kepada Kakak yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
terjadi yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuatku, Kaulah Tuhan kami yang besar, yang berkuasa untuk selama-lamanya. Aku punya Tuhan yang besar, Dia tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Katakan lebih lagi, katakan dengan iman. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya minta hambanya. Kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami memuji menyembah Engkau Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kami bersyukur pada saat ini kami boleh kembali ada untuk memuji menyembah Tuhan. Kesempatan masih Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan dari kedalaman lubuk hati kami, kami yakin percaya Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Engkau Allah yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan, karena kasih-Mu begitu besar buat kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Kami mohon Tuhan, kami rindu untuk mengerti, memahaminya. Itu sebabnya kami mohon Roh Kudus menguasai hati pikiran kami, mencelikan, menyingkapkan rahasia firman Tuhan buat kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Ketika Engkau hadir, tidak ada satupun kuasa yang sanggup untuk mengganggu, mengacaukan kami. Engkau sudah hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang lain sudah keluar dari tempat ini. Terima kasih Bapa. Terpuji Bapa kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, pemimpin pujian katakan tadi ada sukacita. Yes, Lord. Ada sukacita. Amin. Kita bersukacita. Boleh memuji, memuliakan Tuhan. Ya, Allah yang dahsyat. Ya, buat kita, Allah yang menciptakan kita. Tadi dikatakan kau ubah rataku jadi kau apa? Buka kain kawungku. Ya. Tuhan mampu? Sanggup? Ada yang mustahil bagi Tuhan?
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Ya, masalahnya kenapa masih terus meratap? Itu dia, nanti kita lihat ya. Lalu pagi hari ini kita mau baca dari Matius pasal 18 ya. Matius pasal 18 kita belajar firman Tuhan ya. Ayat 21 sampai 35. Ya, hidup dalam pengampunan. Kalau bergantian banyak waktunya ya, karena waktu kita sesi pertama ini sedikit. Saya bacakan saja, Bapak Ibu menyimak ya, supaya waktunya nggak habis. Baik, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Judulnya di situ perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai di sana bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, di sini Petrus, langsung saja ya, di sini Petrus dalam bacaan kita itu bertanya kepada Tuhan Yesus tentang pengampunan. Ya. Pengampunan, apa itu pengampunan? Pengampunan itu dalam bahasa Yunani saya lihat apiemi. Apiemi itu artinya ya, mengampuni, membiarkan, membatalkan, meninggalkan. Ya, itu ada beberapa artinya, tapi dalam bahasa ya lebih banyak dipakai kata meninggalkan, tapi Alkitab bahasa Indonesia memakai kata mengampuni. Ya. Kalau mengampuni bahasa Indonesia katakan memberi ampun, membebaskan, membatalkan dari tuntutan karena melakukan kesalahan. Itu arti dari bahasa Indonesia ya, mengampuni dari kesalahan. Nah, di sini kita lihat dari utang ini ya, dari dosa. Petrus katakan mengampuni dosa. Lalu cerita yang kita lihat tadi tentang utang. Ya, biasanya kalau kita membuat peringatan atau mengampuni orang, pernah kita mengampuni orang? Pernah. Ya, sekali, 2 kali, 3 kali dia masih buat, masih kita ampuni. Ya, biasanya udah pakai peringatan kan, 1, 2, 3. Ya. Di dalam instansi juga ada SP1,
Ya, dalam hukum juga SP2, SP3, ya, akhirnya diselidiki, dinyatakan salah ya. Tapi di sini Tuhan Yesus katakan apa? 70 kali 7 kali. Ya, ayat 22 kalau kita baca tadi ya. 490 kali. Ada terjemahan lain katakan 77 kali. Tapi tetap juga jumlahnya banyak ya, 77 kali. Ya, kalau di sini bilang 70 kali 7, kita hitung 490 kali ampuni. Itu baru satu kesalahan orang. Kalau ada banyak yang salah, berapa banyak? Ya. Berarti kalau kita hitung 491 kali ke 491 bisa dong kita vonis. Ya. Kalau hitungannya seperti itu. Tapi bukan begitu. Maksudnya ialah tetaplah harus melepaskan pengampunan. 490 kali itu memang hitungan, tapi maksudnya tetap lepaskan pengampunan, berikan pengampunan. Ya. Apalagi kata Paulus itu kan, apabila saudaraku berbuat salah, ya, itu ada dikatakan di situ ketika dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa? Ya. Ya, berapa banyak jemaat Tuhan ada masalah dengan saudara. Saudara itu orang dekat, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, ya, kakak adik, betul? Ada masalah? Ada. Ya, kita mau lihat, tadi kan pujian kita, kau ubah ratapku jadi tarian. Allah mampu, Allah sanggup. Tapi nanti kita lihat, ya, berapa banyak di jemaat Tuhan tidak melepaskan pengampunan. Apa yang terjadi? Suami istri, kita tahu banyak, orang tua dengan anak, kakak adik, karena tidak mau melepaskan pengampunan. Boro-boro 3 kali, boro-boro 490, sekali aja enggak. Sampai sekarang masih disimpan. Apa akibatnya? Apa akibatnya? Yang merasakan ini tahu akibatnya ya. Parah. Enggak ketemu lagi. Kakak adik, enggak mau ngomongan, enggak ketemu lagi. Ini parah. Makanya dibilang lepaskan pengampunan enggak terhitung. Jadi pertama, kalau kita lihat dari ayat tadi, pengampunan itu tidak ada batasnya. Bagi yang belum terlambat, dengarkan apa kata firman Tuhan. Ya, ini firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Ya. Jadi tetaplah lakukan pengampunan. Ya, pengampunan tidak ada batasnya. Yang kedua, mengampuni itu boleh iya, boleh tidak. Kalau kita baca tadi di sini, firman Tuhan katakan wajib. Coba kita lihat itu di ayat 32 sampai 33 ya. Saya bacakan ya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau. Pengampunan itu harus, Bapak Ibu. Ini kata firman Tuhan. Jadi akibatnya parah. Hai hamba yang jahat, kata raja itu. Kenapa dibilang jahat? Karena dia tidak mau mengampuni, karena dia tidak mau memaafkan. Jahat. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Gak enak ya firman Tuhan yang begini, gak enak. Enaknya yang banyak berkat, diampuni. Tapi ini ya biarlah, kita mau belajar ya. Kita mau ubah ratap jadi tarian. Tapi kenapa jadi ratapan terus? Karena kita tidak mau memaafkan.
kita tidak mau mengampuni, ada terus itu di dalam kita. Nanti kita lihat selanjutnya. Karena ia tidak mau memaafkan, ia tidak mau mengampuni sesama hamba yang sebenarnya itu adalah kawannya. Ya. Ayat 28 bilang itu kawannya. Ayat 28 itu, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang kepadanya 100 dinar. Kepadanya ia berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Kawannya sama-sama hamba. Ya. Padahal hutang kawannya itu berapa? 100 dinar. 100 dinar itu upah sehari 1 dinar. Zaman itu. Sehari sekarang 1 dinar, kalau sehari upah sekarang berapa? UMR, atau kita taruhlah 100.000, masih ada ya upah 100.000 satu hari ya. Taruhlah 100.000 supaya gampang hitungnya. Nanti kalikan aja sendiri. 100 dinar kalau dikali 100.000 itu 10 juta saya hitung. 100 dinar 100 dinar itu dikali 100.000 10 juta. Itu hutang kawannya itu. Taruhlah itu hutangnya si B gitu ya. Si B itu hutangnya 10 juta kepada si A. Lalu si A ini utangnya kepada raja tadi berapa? Dikatakan di situ 10.000 talenta. 10.000 talenta. Ternyata kalau saya lihat di belakang di kamus Alkitab di belakang, 1 talenta itu 6.000 dinar. Coba yang bawa Alkitab atau ini ya, lihat 1 talenta 6.000 dinar. Saya coba kalikan lagi ya. Berarti 10.000 talenta kali 6.000 dinar ya, 10.000 dikali 6.000 karena 1 talenta 6.000 dinar kan. 10.000 kali 6.000 1 dinar 100.000. Jadi 10.000 kali 6.000 kali 100.000. Benar ya? Saya coba hitung. Coba Bapak hitung pakai kalkulator. Berapa? Saya lihat di sini 6 triliun. Nolnya itu ada 12 ini. 6 triliun bukan 600 juta, bukan 6 miliar, 6 triliun. Wis. Kalau baru kasih 100.000 itu 1 dinarnya. Kalau dikasih dikali 2, 200.000, 12 triliun. Tidak mungkin terbayar. Ini bukan hutang yang biasa. Ini kan perumpamaannya. Berarti ini bukan hutang yang biasa. Kalau zaman sekarang tuh orang korupsi, udah korupsi berjemaah itu ya. Tapi raja itu apa berkata? Iya, si A diampuni. Ya, dikatakan di situ tergeraklah ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hambanya itu sehingga dia membebaskan, menghapuskan hutangnya 6 triliun. Ya, ini perumpamaan tadi katakan kerajaan surga ya. Tetapi kerajaan surga itu sebab ayat 23, sebab hal kerajaan surga. Jadi raja itu kalau kita lihat di sini adalah gambaran dari Tuhan Yesus mau mengampuni segala dosa kita. Amin. Si A itu siapa? Yang diampuni. Iya, manusia. Nggak ditulis ya namanya. Ada nggak? Enggak ya. Mungkin kita bisa itu aku gitu. Ya. Raja itu berkata, jadi pengampunan itu kan harus, engkau pun harus. Jadi pengampunan itu harus. Bisa ditawar nggak? Bisa ditawar. Kalau harus bisa ditawar nggak? Nggak bisa. Harus, mesti, kudu. Tidak bisa tidak. Wajib. Hukumnya wajib. Betul. Waduh Pak, berat Pak. Bagaimana mengampuni Pak? Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Tidak bisa tidak ya. Coba kita lihat ayat 34, 35. Kalau kita tidak mengampuni, apa dikatakan ayat 34, 35? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo ya, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya.
6 triliun di mana melunasin? Tapi itu firman Tuhan katakan sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Kalau enggak tetap diserahkan pada algojo. Algojo itu tukang gantung ya, hangman gitu ya. Saya cari-cari persamaannya apa ya? Tukang gantung, ya. Eksekusi gitu ya. Bisa juga yang kalau zaman dulu kan ada guillotine itu ya, penggal kepala gitu. Bodyguard itu penjaga ya. Ini algojo itu eksekusi, orang yang melakukan gitu ya. Oke, itu kira-kira sama lah itu ya. Mungkin bodyguard penjaga gitu ya. Jangan sampai lepas gitu. Ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Perlu mengampuni itu segenap hati. Kalau nggak sampai ke segenap hati, nggak selesai masalahnya gitu kira-kira. Ya, demikian juga kamu, demikian juga kita. Jika kita tidak mengampuni, nggak enak nih firman Tuhan ini. Kenapa harus? Ya, kalau kita lihat itu adalah perintah Tuhan Yesus. Kita lihat di Markus 11 ayat 25 ya. Kita minta tolong Markus 11 ayat 25. Itu dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Ketika dia mengutuk pohon ara itu ya, itu kalau saya pohon ara yang sudah kering. Ampuni, itu perintah Tuhan Yesus. Ampunilah dahulu. Lukas 6 ayat 37. Ya, Lukas pasal 6 ayat 37. Apa dikatakan di sana? Ya, soal pengampunan. Janganlah kamu menghakimi. Ya, ini lagi, jangan menghakimi, maka kamu pun tidak akan hakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ya, itu perintah. Lukas ini masih perintah Tuhan Yesus itu ya. Lukas 17 ayat 3, biar supaya kita lihat bahwa benar itu perintah itu ya. 17 ayat 3, Lukas 17 ya. Bentar ya. Lukas 17 ayat 3 katakan, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Jadi kalau dia menyesal, dia datang kepadamu minta ampun, ampuni. Kalau dia menyesal, tetap firman Tuhan katakan ampuni. Ini kan firman Tuhan. Kenapa? Ada hubungannya itu dengan kita pribadi, nanti kita lihat ya. Itu Yesus yang berkata, ampuni, ya. Jadi karena satu tadi kan pengampunan itu harus selalu ya, lepaskan pengampunan. Lalu itu kita lihat perintah-perintah Tuhan Yesus ya, ampuni. Dan sekarang kita lihat, karena tidak ada tempat bagi orang jahat dalam kerajaan surga. Tadi kita sudah lihat ya, hai hamba yang jahat. Orang jahat itu tidak ada tempatnya dalam kerajaan surga. Kalau kita tidak mengampuni, berarti kita juga jahat. Ini yang kata firman Tuhan. Ya, kalau kita lihat apa sih itu kerajaan surga? Kalau kerajaan surga itu bicara tentang sukacita, damai sejahtera, ya, kebenaran. Itu bahasa Bapak Ibu Saudara lihat di Roma pasal 4 ayat 17. Ya. Kerajaan surga berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Kalau kita lihat di sini lagi tadi ada belas kasihan dari raja itu, ya. Mengampuni dengan segenap hati. Kita lihat tadi di ayat 35. Itu dalam kerajaan surga itu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu tidak ada kejahatan, gitu maksudnya. Yang ada sukacita. Dekat dengan Allah itu sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Lalu yang ketiga, kalau tadi pertama selalu berikan pengampunan, lepaskan pengampunan. Yang kedua, pengampunan itu harus
Saya lihat yang ketiga, kenapa itu pengampunan itu diulang-ulang? Sama seperti kasih. Ya, kasih itu karakternya orang Kristen. Dikatakan gampang, lakukannya susah. Pengampunan juga memang susah, tapi firman Tuhan katakan berikan pengampunan, lakukan. Bahkan dikatakan tadi harus secara batin, secara kejiwaan ya. Ketika kita tidak mengampuni, sesungguhnya kita sendiri yang rugi, diri kita sendiri yang rugi. Kenapa? Karena kita terus-menerus menyimpan sakit hati, terus-menerus menyimpan dendam. Itu menyita waktu, energi, pikiran. Bahkan pikiran, gimana saya balas dia, gimana saya, sakit nih. Kita terikat, terbelenggu, tidak lepas, tidak bebas. Tadi pujiannya kan sukacita semua ya. Itu mengatakan kasih Allah ya. Kasih yang tak terhingga begitu besar. Tapi Bapak Ibu, ketika kita terikat oleh dendam itu, pujian kita kepada Tuhan juga nggak lepas. Harusnya kita bersukacita, Pak yang tadi ngajak menari, memuji Tuhan. Tapi kalau ada sesuatu yang mengganjal, nggak bisa kita memuji Tuhan dengan lepas. Betul? Ya, datang beribadah pun terikat gitu ya. Memuji Tuhan tidak bebas. Pernah rasakan itu Bapak Ibu? Pernah. Atau masih merasakan saat ini? Iya, ketika tadi saya memuji Tuhan, hati saya ingat dia menyebut, kesel saya. Ya bagaimana bisa memuji Tuhan ketika kita kesel? Bagaimana bisa bebas? Ingat orang itu menyakiti saya begitu. Rasa dendam, sakit hati membuat kita tidak bisa bebas menikmati indahnya hidup bersama Tuhan. Betul? Harusnya kita sukacita memuji Tuhan, ikut menari ya, dengan WR. Luar biasa. Ada yang mengikat. Bahkan akibat dari sakit itu, ada orang susah napas, sesak napas. Betul. Apa ya? Itu sakit hati itu bisa membuat sakit tubuh. Betul? Fisik, iya. Apa istilahnya tuh, saya lupa itu. Sakit batin, ya, sakit hati membuat sakit tubuh ini, lahir ini, jasmani, ya. Sakit apa? Sesak napas, sakit perut, kok kayaknya nggak ada masalah, dokter bilang, tapi kok sakit perut nih, sakit mah gitu ya, pusing, mungkin juga kayaknya badan gatal-gatal. Kenapa? Karena ada dari dalam, nggak selesai. Rasa dendam dan sakit hati membuat kita tidak bersukacita ya. Mungkin Bapak Ibu katakan, Pak Bambang Pak Bambang nggak ngerasain sih. Pak Bambang nggak ngerasain bagaimana sakitnya, bagaimana pahitnya, bagaimana susah Pak, susah mengampuni itu, sulit, nggak mudah, benar? Iya, emang nggak mudah. Orang utang kok, utang tadi kita lihat ya, utangnya 10 juta nggak diampuni, tapi kita sudah diampuni berapa triliun tadi? 6 triliun, bandingin 10 juta kecil. Memang tidak mudah mengampuni ya, orang yang pernah menyakiti hati kita, melukai ya, hidup kita. Ya, sakit Pak, sakit. Sakit tuh Pak, sakitnya sampai diunubun Pak, keselnya, marahnya sampai diunubun. Gak bisa Pak saya ampuni dia sampai 7 turunan. Ya itu ketika kita bilang sampai 7 turunan, sampai 7 turunan lah kita sakit. Betul? Emang 7 turunan masih sakit? Kalau udah umur sekian udah selesai, udah gak rasa lagi sakitnya. Ya, tapi kalau udah marah tuh 7 turunan. Kakak adik saya gak akan lihat kamu lagi. Kalau Pak Siralahi bilang sampai nanti di tanah merah
Pajumpang, di Tanona, Rara. Di kuburan, tanah merah, tanah rata. Sampai di sana, nanti kita ketemu di sana. Itu kenapa? Gara-gara nggak mau mengampuni. Ada anak muda saya pernah lihat kunjungan dengan Pak Silalahi. Wah, udah jam 9:10 ya. Di rumah sakit UKI, masuk rumah sakit. Sudah 2 hari, 3 hari, Pak. Kita kunjungan ke orang lain, tapi dia di sebelahnya. Mereka bilang, tolong doain Pak. Kita tanya-tanya, ngobrol. Sakitnya apa? Tahu Pak, saya sakit. Demam lah, pusing lah. Tapi diperiksa dokter, semuanya bagus. Jadi kenapa? Apa masalahnya? Iya Pak, ada teman saya mencuri HP saya Pak. Curi HP saya sakit hati, saya marah Pak. Karena itu dia jadi sampai sakit, sampai masuk rumah sakit. Udah kita doakan. Ya benar besok kunjungan lagi. Kemana itu? Sudah pulang. Iya. Kalau kita lepaskan pengampunan, lepas. Kita mungkin bilang, Pak enak aja. Mata ganti mata Pak. Gigi ganti gigi. Ya ada di imamat itu ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Matius 5 ayat 38 sampai 42. Nanti Bapak bisa baca di rumah. Di situ dikatakan kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Kasih, belas kasihan. Ya tadi kita sudah lihat ayat 27, raja itu tergerak oleh belas kasihan. Dan kasih Allah itu sudah dicurahkan ke dalam hati kita. Roma pasal 5 ayat 5 ya, saya baca ya terakhir ini untuk baca supaya benar gitu ya, nggak bohongan. Roma pasal 5 bilang ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita percaya terima Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus mencurahkan kasih Allah dalam hidup kita. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Mau menikmati nikmatnya hidup ini, indahnya hidup ini? Mau? Betul? Mau lah pastilah ya. Mau lepas dari sakit sampai ke ubun-ubun? Amin. Mau? Amin. Mau lepas dari sakit tubuh gara-gara sakit hati itu, gatal-gatal, sesak napas, sakit perut. Menurut dokter, sehat. Apa kata firman Tuhan tadi? Lepaskan pengampunan. Harus. Saya juga belajar ya Bapak Ibu. Kita semua belajar, saya juga manusia. Tapi setelah baca firman Tuhan, oh iya ya. Iya. Saya sebelum bawakan ini saya lihat dong. Bagaimana dengan istri, hubungan saya. Bagaimana dengan anak. Bagaimana dengan teman pelayanan. Bagaimana dengan Bapak Ibu. Kalau saya sih merasa nggak ada masalah. Atau mungkin ada yang pernah simpan sakit hati sama saya? Nggak ada. Kalau ada saya minta maaf. Ya saya melepaskan pengampunan, saya minta maaf. Kenapa? Lepas, lega, kemana aja enak gitu. Ketemu semua orang enak, tapi ketemu orang yang kita nggak bisa ampuni susah. Betul? Iya, coba di kantor di mana kita orang yang kita nggak suka, pasti begitu mau ketemu nih satu lorong udah ketemu nih nggak bisa ngindar lagi, nggak tahu deh kemana. Mungkin belajar ke tempat temannya lagi, ngambil minum, ngambil apa? Nggak bebas. Lalu bagaimana caranya? Nah ini dia, bagaimana caranya? Yang pertama, ingatlah Allah lebih dahulu mengampuni kita. Berapa triliun? 6 triliun kalau dihitung. Kalau mau dihitung dengan jumlah ya. Tapi bukan itu aja, semua dosa, semua kesalahan, semua dosa-dosa kita dibayar lunas di kayu salib. Dahsyat, luar biasa. Makanya ingat, Allah lebih dulu mengampuni
Ya, kalau cuma 10 juta, ya kecil lah dibanding 6 triliun. Ya ingatlah, untuk mau lepas dari sakit itu, sakit hati gara-gara sakit hati sampai sakit badan itu ya, lepaskan pengampunan. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Pembalasan hak Allah. Bapak Ibu lihat nanti kalau Bapak Ibu sudah lepaskan pengampunan, lepaskan dan berikan pembalasan itu kepada Allah, hati kita sukacita. Ya nanti Tuhan yang membalas kepada dia. Yang menghutang tidak bayar. Ya, yang menyakiti hati kita itu Allah yang membalas. Serahkan pada Tuhan. Nanti kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Jangan kita yang membalas, jangan kita yang menghakimi. Ya, mari kita sama-sama belajar mengampuni. Ya, sama-sama. Saya pun terus belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Dari sini kita lihat tadi bahwa itu harus. Ya, saya juga belajar. Itu harus lepaskan pengampunan agar kita bebas dari dendam, sakit hati, akar pahit, benci. Kalau itu di dalam, bagaimana kita bisa lepas dari dia? Kemana aja kita pergi dia ikut dong. Kalau itu di dalam, itu dia. Ke kamar mandi kah, tidur kah, susah tidur akhirnya. Ada yang masih susah tidur gara-gara gak bisa mengampuni. Ini firman Tuhan katakan, lepaskan pengampunan. Mari kita mau menikmati hidup bersama Allah, menikmati hidup dengan penuh sukacita, kebebasan, merdeka, ya, di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Kau begitu baik buat kami. Kami boleh bersuka cita memuji menyembah Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kami melepaskan pengampunan dan mendapatkan sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh melepaskan pengampunan itu kepada orang-orang yang menyakiti. Tuhan, terima kasih. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk mengampuni orang yang menyakiti kami. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau mengingatkan kami untuk kami mendapatkan sukacita, kebebasan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, berkati jemaat Tuhan dalam usaha, pekerjaan. Tuhan memberkati keluarga, orang tua, anak. Tuhan memberkati kami, kakak, adik. Tuhan memberkati kami. Kami boleh melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan juga terus menyertai, memberikan kekuatan, penghiburan. Terima kasih Tuhan. Doa untuk Ibu Laras, Pak Silalahi, semua yang mengalami kelemahan tubuh, Ibu Linda dan Opung Yestosa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka boleh terus berserah berharap pada Tuhan. Bapak Sahala Sidabalok juga Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami yakin percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil. Itu sebabnya kami mohon Tuhan terus berikan kekuatan, penghiburan, bahkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak. Terpuji Engkau kekal selamanya. Kami menyerahkan seluruh perhidup kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan yang juga sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Berikan pada MC. Shalom Bapak Ibu, terima kasih. Pagi hari ini kita juga akan mendengarkan saksian pujian dari anak-anak sekolah minggu kita, Petra 1 dan Petra 2. Silakan para guru dan anak-anak sekalian. Mereka ikut ya? Dia tanggal 25. Petra 1 dan 2? Enggak. Oh, Petra 3, 4 ya? Oke, silakan Petra 1 dan Petra 2. Apa itu? Setelah saksian mereka, kita akan memberikan persembahan. Mana ini? Ini ya. Ini. Depan mereka. Sini, naik. Salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, pagi hari ini anak sekolah minggu kita mau kesaksian, membawakan pujian dan gerak untuk bersaksi dan menghimbau karena tanggal 25 sampai 27 sekolah minggu akan mengadakan retreat. Kami memohon kepada Bapak Ibu untuk membawa di dalam doa supaya retreat ini boleh berjalan dengan baik dan materinya boleh sampai kepada anak-anak dengan mengerti mereka. Dan kami juga menghimbau dan meminta doa persembahan persembahan kedua yang kantong merah itu kami untuk dana retreat kami. Terima kasih Bapak Ibu semua, silahkan menyaksikan pujian dan gerak daripada anak-anak sekolah minggu kami. Sekolah minggu kami.
Ya, terima kasih anak-anak sekalian dan kakak-kakak di sekolah minggu. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita akan berdoa untuk persembahan kita terlebih dahulu. Ya, ini sudah jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan. Persembahan minggu ini kantong biru untuk operasional, kantong merah untuk mendukung retreat sekolah minggu. Firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kau sudah memberikan yang terbaik buat hidup kami, Bapak. Kami ajar kami Tuhan juga untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan jemaat Tuhan, usaha jemaat Tuhan. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong berikan, Tuhan buka jalan dan berikan yang terbaik. Terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami memberi persembahan kita naikkan pujian. Tiada terukur kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dan nyata dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dan nyata dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih di persembahan yang sudah berikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga ada yang sudah lewat QRIS dan sebagainya, boleh dilaporkan. Terima kasih. Ada pengumuman ya, untuk retreat sekolah minggu nanti kan tanggal 25 sampai 27 Juni. Pengumuman berikut juga akan ada ibadah penghiburan nanti setelah ibadah kedua. Hari ini ada ibadah penghiburan untuk keluarga Bapak Samuel Silalahi atau Ibu Roma ya, atas dipanggilnya orang tua dari Ibu Roma. Oh ya, ada evaluasi majelis ada hari Rabu ya, tanggal 28 Juni jam 19 ya, di tempat ini. Baik. Oh iya saya sorry. Makasih Pak Samuel. Via Zoom. Iya. Via Zoom meetingnya online ya. Itu supaya majelis boleh memperhatikan tanggalnya dan jamnya.
baptisan nanti. Mungkin ada selanjutnya. Ya. Ibadah kompak tanggal 24 Juni. Besok ya, besok. Iya, besok jam 6 sore di tempat ini. Ya, bapak-bapak semua diundang. Komisi bapak, kaum bapak. Ya, supaya yang ada waktu, yang belum pernah hadir, kalau bang ada waktu hadirlah. Ya, kita bersama beribadah. Iya, besok juga hari Sabtu ada ibadah gabungan pemuda. Ya. Tanggal 29 Juni jam 6 sore sampai setengah 8. Ya, di tempat ini itu dari GKRI lain juga ya. Ya, pemuda-pemudi kita juga boleh ikut ya untuk ibadah. Iya, ibadah pemuda ini sangat penting ya bagi pemuda-pemuda ya, penting sekali. Baik, selanjutnya ini happy birthday adik Andrew Benaya Silalahi. Andrew ya. Nah, ada papanya di sini ya. Ada Pak papanya Andrew. Oke, baik adik Sandinho. Kok disebut belum, saya belum bilang. Sandinho Situmorang ya, Dinho tanggal 19, kalau Andrew tanggal 17. Ya. Bapak Alfian Rio Sinaga tanggal 22, adik Kalista Tampu Bolon tanggal 22. Ya, bersama dengan yang ulang tahun ada kadonya. Wah, kadonya belum dibuat. Oke, itu yang berulang tahun ya. Ini dia Mazmur 104 ayat 33 bersama yang kita bersama-sama kita katakan, kita ucapkan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Kita terus memazmur dan memuji Tuhan. Baik, tidak ada lagi Happy Sunday bersama segala gereja-gereja di segala abad dan tempat. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Ya, kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segala gereja di segala tempat, kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan doksologi. Tuhan, milik Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, dan diberkatilah pelayananmu. Tahun-tahunmu yang hilang, tahun-tahunmu yang pernah dirugikan orang dan tidak menghasilkan apa-apa, akan dipulihkan oleh Tuhan Allahmu dan diganti berlipat kali ganda. Tuhan akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor.
Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan dibuat berhasil oleh Tuhan Allahmu dalam semua yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Terimalah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga bersama kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Streaming kita akhiri dulu. Nanti sampai ketemu di sesi berikutnya dalam ibadah Minggu Raya. Tuhan berkati kita semua. Amin.